Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifatul Izza dengan NIM 083201900163. Nah, di presentasi kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Beli Minyak Goreng Kemasan. Dan di mana studi kasus ini saya lakukan di Toko Ramadan, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Untuk latar belakangnya, yakni persaingan dunia usaha berkembang semakin pesat dan ketat. Seiring keputusan yang diambil bukan melihat pada besarnya resiko yang akan terjadi, namun lebih melihat pada besarnya keuntungan yang akan diterima. Ini dikarenakan manusia memiliki sifat yang ambisius untuk meraih keuntungan yang tinggi dan ingin segera meninggalkan masa kesulitan, termasuk kesulitan dari segi keuangan. Perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang dapat memuaskan konsumen sehingga dapat menghasilkan pangsa pasar yang dominan serta mampu menarik calon konsumen baru untuk melirik produk baru yang dihasilkan. Kepuasan konsumen menjadi pedoman oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga menjadi nilai positif di mata konsumen. Pentingnya kepuasan konsumen ditentukan oleh menciptakan nilai dari secara terus-menerus dan berupaya untuk memperbaikinya. Konsumen yang memiliki kepuasan yang tinggi biasanya akan setia lebih lama, membeli lebih banyak, dan ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan mengupgrade produk yang ada, berbicara baik mengenai perusahaan dan produk. Jarang memperhatikan merek, pesaing, dan tidak sensitif terhadap harga, dan lebih mudah mempertahankannya dibandingkan mencari konsumen baru karena transaksinya bersifat rutin. Harga dan promosi sangat penting dalam manajemen pemasaran. Hal ini dikarenakan harga dan promosi dapat memberikan kepuasan bagi konsumen, dan bila konsumen puas, maka dapat memberikan hal yang positif, yaitu dapat meningkatkan jumlah konsumen dan berpengaruh terhadap laba perusahaan. Untuk semua perusahaan baik barang maupun jasa, sudah barang tentu harus menyadari tentang kepuasan pelanggan, dan kepuasan pelanggan harus dicapai oleh perusahaan tersebut dalam rangka untuk mendapatkan pelanggan yang loyal. Pelanggan merupakan seseorang yang terus-menerus dan berulang kali datang ke suatu tempat, yang semua untuk memuaskan keinginannya dengan membeli suatu produk atau mendapatkan suatu jasa dan membayar produk atau jasa tersebut. Yang selanjutnya, dalam kepuasan bahwa pelanggan tidak hanya membeli produk tetapi juga membeli pelayanan. Dan berdasarkan ketidaksesuaian teori dan fakta di atas, maka peneliti kali ini, yakni saya sendiri, tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Kepuasan Konsumen Minyak Goreng. Dan studi ini saya lakukan di Toko Ramadan, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Nah, lanjut untuk rumusan masalah dan laporan penelitian saya ini tak lain adalah seberapa besar pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk minyak goreng di Toko Ramadan. Dan untuk tujuan penelitiannya sendiri adalah saya di sini ingin mencapai dalam penelitian tersebut untuk mengetahui seberapa berpengaruhnya sih harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk minyak goreng jika itu dilakukan secara bersama-sama di Toko Ramadan. Dan untuk kegunaan penelitian sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas metode penelitian program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muslim Indonesia. Dan bagi jurusan agribisnis diharapkan dapat memperluas informasi dalam rangka menambah serta meningkatkan pengetahuan di bidang agribisnis. Dan selanjutnya itu sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan para produsen minyak goreng tentang seberapa pentingnya pengaruh harga dan promosi terhadap minat beli minyak masyarakat. Nah, lanjut ke landasan teori. Nah, untuk landasan teori ini diawali dengan minyak goreng. Nah, minyak goreng kemasan ini merupakan jenis minyak goreng yang diukur dalam satuan volume atau liter dan dikemas dengan botol plastik, refill, dan jergen. Walaupun minyak goreng curah masih terdapat di pasaran, namun semakin banyak konsumen yang menggunakan minyak goreng kemasan, dan berdasarkan berbagai macam dan ukuran produk minyak goreng kemasan yang semakin gencar ditawarkan membuat konsumen memiliki banyak pilihan dalam melakukan pembelian. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan perilaku belanja konsumen minyak goreng kemasan di Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.
Minyak goreng telah menunjukkan kontribusinya sebagai bagian dari penyediaan bahan pangan. Tidak hanya itu, produk pangan berbasis sawit, salah satunya minyak goreng ini juga menjadi bagian penting bagi masyarakat Indonesia yang juga turut berkontribusi ketahanan pangan nasionalnya dalam 40 tahun terakhir ini. Dan industri sawit ini telah berkontribusi membawa perubahan besar pada industri minyak goreng di Indonesia. Peningkatan produk minyak goreng sawit yang cepat dan masif sehingga turun merubah pola industri minyak goreng yang awalnya berbasis minyak kelapa menjadi industri minyak goreng sawit. Dan hal ini berimplikasi pada peningkatan konsumsi minyak goreng yang per kapitanya meningkat 4 kali lipat, di mana sebagian besar merupakan minyak goreng sawit. Nah, lanjut, minyak goreng telah menunjukkan kontribusinya sebagai bagian dari penyediaan bahan pangan. Yang tidak hanya itu, produk pangan berbasis sawit, salah satu minyak goreng, juga menjadi bagian dietari penting bagi masyarakat Indonesia. Dan dalam itu berimplikasi pada peningkatan konsumsi minyak goreng per kapita meningkat 4 kali lipat, di mana sebagian besar merupakan minyak goreng sawit. Dan untuk peningkatannya sendiri bisa kita lihat dalam gambar berikut, yang dimana dalam gambar satu ini memperlihatkan perkembangan produksi minyak kelapa dan minyak kelapa sawit Indonesia di tahun 1980 sampai ke tahun 2020, di mana untuk peningkatannya sendiri itu meningkat dari tahun ke tahun dan puncaknya berada di tahun 2020. Lanjut ke bagian harga. Harga adalah bagian penting yang tidak terpisahkan dari marketing mix, karena juga tidak dapat dipisahkan dari ketiga komponen bauran pemasaran yang lain, yaitu produk, distribusi, dan promosi penjualan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi harga perusahaan tidak dapat mengabaikan kebijaksanaan pemasaran jangka pendek dan menengah yang telah digariskan maupun strategi produk, distribusi, dan promosi penjualan. Di samping itu, seperti halnya bauran pemasaran, strategi dan harga perlu memperhitungkan persepsi konsumen, sasaran kepada siapa strategi yang ditujukan, dan perkembangan lingkungan bisnis. Harga juga ini merupakan aspek yang tampak jelas bagi para pembeli dan bagi konsumen yang tidak terlalu paham hal-hal teknik pada pembelian produk otomotif dan elektronik. Lanjut bagian promosi. Nah, promosi ini adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek, dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan pembelian produk atau jasa tertentu dengan lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen dan pedagang. Nah, kita lanjut saja pada bagian modifikasi tingkah laku. Dengan promosi, perusahaan berusaha menciptakan kesan yang baik tentang dirinya, dan dengan demikian, ini merupakan tingkah laku serta mendapat konsumen tentang produk perusahaan sehingga mendorong pembelian produk. Dan untuk tahap memberitahu, kegiatan promosi ini dilakukan untuk memberitahu pasar yang dituju tentang penawaran perusahaan perihal suatu produk, yang kemudian diarahkan untuk mendorong pembelian. Sering perusahaan tidak ingin mendapat tanggapan instan dari konsumen, tetapi lebih mengutamakan kesan positifnya. Lanjut ke tahap mengingatkan. Promosi ini dilakukan terutama untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa produk perusahaan masih ada dipasarkan berdasarkan pengertian di atas, maka promosi ini adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Yang ini bertujuan agar konsumen melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, selebihnya bisa kita baca, dan saya alihkan ke slide selanjutnya, itu proses keputusan pembelian. Nah, keputusan pembelian ini adalah suatu proses di mana konsumen mengenal masalahnya, mencari informasi mengenai produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara baik masing-masing alternatif tersebut dapat memecahkan masalah, dan kemudian mengarah kepada keputusan pembelian. Penjelasan definisi keputusan pembelian: seseorang mengambil keputusan, maka terdapat beberapa alternatif seperti dalam melakukan pembelian atau tidak juga dalam pembelian suatu proyek. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, bahwa keputusan pembelian merupakan suatu keputusan di mana konsumen benar-benar memutuskan untuk menggunakan salah satu produk jasa dan berbagai macam alternatif pilihan. Nah, lanjut untuk penelitian terdahulu, yang dimana penelitian terdahulu ini saya ambil dari 10 jurnal yang saya kumpulkan selama proses pembuatan proposal ini, di mana untuk judul pertama itu
dari Muhammad Bukhari, Dr. Eka Sari 2017, di mana berjudul faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam keputusan pembelian minyak goreng dimulai pada ibu rumah tangga Desa Kabunangun, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Tujuannya itu sebagai bahan pelajaran bagi pemasaran untuk mengetahui dan memahami cara konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 8 faktor yang diduga dipertimbangkan dalam keputusan pembelian minyak goreng, terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian, yaitu faktor harga, faktor sosial, faktor psikologis, faktor distribusi, faktor pribadi, keputusan, dan pembelian. Dan selanjutnya bisa dilihat judul dari Ahmad Maulana Irfanuddin di tahun 2018, yakni pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian produk minyak goreng di PT Smart Tbk, di mana tujuannya itu untuk mengetahui besar pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian secara parsial maupun simultan. Dan untuk hasilnya sendiri, di sini variabel harga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dan promosi, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Dan untuk penelitian selanjutnya, judul penelitian selanjutnya bisa dilihat dari Putri Anggriani Basuki Sigit Priyono, Dini Sundari, Barik Ayumi, dan Agung Budiatmo. Dan berikut adalah tujuan dari penelitian tersebut. Nah, saya alihkan ke slide selanjutnya, yakni slide skema kerangka berpikir. Nah, dalam skema kerangka berpikir pada penelitian saya ini terdiri dari 2 jenis utama, yaitu pada bagian skema harga ditandai dengan X1, di mana meliputi keterjangkauan harga produk, kesesuaian harga dengan kualitas produk, daya saing harga produk, dan kesesuaian harga dengan manfaat produk. Dan kemudian dilanjutkan dengan kualitas produk, yang dimana terdiri dari daya tahan produk, kinerja produk, fitur produk, dan kehandalan produk. Dan kemudian dari keduanya ini menghasilkan minat beli dari masyarakat ditandai dengan simbol Y. Dan untuk hipotesis ini saya ambil dari kerangka berpikir, yang dimana setelah saya menyusun kerangka berpikir ini, maka saya menyimpulkan bahwa hipotesisnya yaitu harga dan promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian minyak goreng di toko Ramadan. Nah, lanjut di bagian slide selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian yang pertama saya lakukan adalah metode penelitian daerah penelitian. Nah, di sini untuk daerah penelitiannya sendiri ini secara purposif, yakni sengaja saya lakukan. Artinya daerah penelitian yang saya pilih ini berdasarkan tujuan penelitian saya, dan tempat yang menjadi daerah penelitian saya yakni di Toko Ramadan di Kecamatan Tokoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan saya sendiri. Dan untuk metode selanjutnya itu metode penentuan sampel. Nah, dalam penelitian ini seluruh anggota populasi diambil atau bisa disebut sebagai sampling jenuh, yang merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, yang dimana semua anggota populasi yang dijadikan sampel penelitian ini mengambil sampel pilihan potensi di toko Ramadan, yakni adalah para konsumen yang hendak membeli minyak goreng di toko Ramadan ini, dan kemudian itu melakukan pembelian produk minyak goreng secara berskala. Mekanismenya di sini yaitu dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada calon responden. Dalam penelitian ini peneliti atau saya sendiri di sini menyebarkan kuesioner keseluruhan beberapa lembar, dan itu kemudian menjadi data penelitian. Lanjut ke metode penentuan populasi. Populasi adalah kumpulan yang lengkap dari elemen-elemen yang sejenis, akan tetapi dapat dibedakan karena karakteristiknya. Populasi dan penelitian ini adalah para klien dan beberapa masyarakat Tokoyo yang melakukan pembelian produk minyak goreng di toko Ramadan. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya sendiri, di sini akan berbentuk pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner struktur non-discrete, yaitu bentuk pertanyaan yang merupakan kombinasi pilihan ganda yang berpedoman kepada skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi bagi seorang responden. Dan bentuk penilaian jawaban itu terdiri dari 5 bentuk buah. Yang pertama adalah skala 1, yakni sangat tidak setuju.
Untuk skala 2 terdiri dari tidak setuju, skala 3 kurang setuju, skala 4 setuju, dan skala 5 sangat setuju. Lanjut untuk metode analisis datanya. Di sini untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi berganda atau persamaan regresi berganda menurut Sugeng ini terdiri dari rumus seperti ini. Kita bisa lihat bahwa Y itu melambangkan keputusan pembelian, X1 itu melambangkan harga, X2 melambangkan promosi, A yaitu konstansi yang merupakan nilai terkait dalam hal ini adalah Y pada satu variabel bebasnya adalah 0 atau X1 X2 sama dengan 0. Selanjutnya, bisa kita lihat untuk rumusnya, bahwa faktor-faktor lain mempengaruhi variabel Y. Model di atas menunjukkan bahwa variabel independen Y atau keputusan pembelian dipengaruhi oleh dua variabel independen X1 atau harga dan X2 atau promosi. Pembelian dapat dilihat pada koefisien determinasi. Besar koefisiennya determinasi dapat dilihat pada nilai R pangkat 2 seperti yang tercantum dalam tabel berikut. Untuk tabel hasil uji determinasi model Sumari bisa kita lihat di tabel berikut, yang dimana untuk tabelnya sendiri itu diperoleh dari angka R pangkat 2 atau R square sebesar 0,270 atau 27%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel bebas atau promosi dan harga terhadap variabel terikat atau keputusan pembelian sebesar 27%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Selanjutnya sekian dan terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan pada laporan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.